Di video kali ini kita akan membahas prediksi soal-soal UAS Fisika semester 1 untuk kelas 11. Dari materi yang pertama ini tentang impuls dan momentum. Nah, impuls dan momentum, impuls adalah I, momentum adalah P. Nah, jadi impuls adalah momentum, momentum adalah impuls. Rumus impuls itu gaya dikali waktu. Sedangkan rumus momentum itu adalah massa dikali perubahan kecepatan. Kalau kecepatannya ada dua. Nah, kalau kecepatan cuma ada satu, V saja. Kalau ada dua, nanti seperti ini. V2 plus minus V1. Plus itu kalau dia berlawanan. Geraknya min kalau dia searah. Nah, coba kita lihat soal yang pertama. Ini kan ada dua buah benda bermasa M1 25 kilo dan M2 4 kilo. Mereka memiliki energi kinetik yang sama besar. Jika benda M1 bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, maka kelajuan benda 2 adalah, nah, di sini yang kita harus garis bawahi adalah ini. Memiliki energi kinetik sama besar. Artinya boleh kita tulis EK benda 1 sama nilainya dengan EK benda 2. EK rumusnya adalah setengah MV kuadrat, berarti ini M1 dikali V1 kuadrat. Ini adalah M setengah dikali M2 dikali V2 kuadrat. Setengahnya kita coret ya. Lalu kita teruskan, M1 nilainya 25. Ya kan, kecepatan benda pertama adalah 10. Benda kedua adalah 4. Kecepatan benda kedua dicari. 10 kuadrat adalah 100, ya kan? Kalau kita bagi dengan 4 adalah 25. Nah, sehingga kalau kita mencari V saja, akar dari 25 dikali 25. Maka nilai kecepatan benda 2-nya adalah 25 meter per sekon. Oke. Ini adalah konsep energi kinetik. Maksudnya ini sebenarnya bisa masuk di bab momentum atau impuls. Nah, seperti yang soal selanjutnya ini adalah soal tentang momentum dan impuls. Bendanya ini cuma satu ya, bendanya cuma satu, cuman memiliki kecepatan yang berbeda. Antara ada kecepatan pertama, ada kecepatan kedua, tapi bendanya cuma satu. Kenapa bisa berubah kecepatannya? Yang pertama ada pengaruh gaya. Di sini gaya yang dimaksud adalah gaya pantul di sini. Yang kedua, dia balik arah. Nah gitu. Tapi ini bendanya tetap, ini dan ini sama bendanya. Cuman pertama ada kecepatan awal, ada kecepatan kedua, dan geraknya berlawanan arah. Pertanyaannya adalah apa ini? Dia tidak ditanya, kayaknya kepotong di soalnya. Biasanya yang ditanyakan impuls atau momentum. Nah, cuman kita menggunakan rumus impuls tidak bisa karena gaya dan waktunya tidak ada. Nah, hanya kita bisa menggunakan rumus momentum karena ada massa dan kecepatan. Maka rumusnya adalah M dikali delta V. Delta V-nya ini karena dia berlawanan arah, maka ditambah V1, V2 ditambah dengan V1. Masanya adalah 0,2. Ini kalau kita tambah 60 ditambah dengan 40. Berarti kan ini 0,2 dikali dengan 100 ya kan. 20 jawabannya. Satuannya adalah kilogram meter per sekon. Ini adalah satuan momentum. Kalau satuan impuls itu adalah Newton sekon. Nah, ini contoh soal impuls momentum. Biasanya seputar ini saja. Kalau soal momentum impuls itu seputaran ini saja. Tapi ada kalanya nanti misalnya diketahuinya gaya, diketahuinya lagi waktu, ya kan? Ternyata yang dicari adalah massa. Di mana ada kecepatan 1, ada kecepatan 2. Mereka berlawan arah misalnya. Berarti plus, kalau dia searah berarti min. Nah, ditanyakan massa misalnya, ya sudah, kita balik saja rumusnya. Nah, gitu. Ini adalah hubungan impuls dan momentum. Coba kita lihat soal selanjutnya. Jika bola mengenai dinding dan kelajuan awal, nah ini kan kecepatan awal,
Sehingga kecepatannya berubah menjadi ini. Nah, ini kan kecepatan kedua. Hanya saja bola mengenai dinding dan kelajuan yang berbeda. Oke, arahnya berbeda, nilainya pun berbeda. Maka ditanyakan impuls oleh tumbukan tersebut. Nah, oh ya, ternyata ini adalah lanjutan soal ini tadi. Tadi kita dapatkan nilainya adalah 20 ya kan. Kebalik ini ya. Kebalik ini kan V1-nya yang 60. Nah, V2-nya yang 40. Nah, kita lihat ini nilai impulsnya adalah 20. Pertanyaannya kemana sih arah impuls? Nah, lihat di arah pantulannya. Yang mengerjakan impuls kan dinding ini. Artinya dia melawan arah gerak benda. Kalau nggak ada impuls, dia tidak akan balik arah si benda ini. Dan kecepatannya pun tidak akan berubah. Nah, sehingga jelas arah impulsnya adalah arah pantulan. Ke sini berarti ke kiri. Berarti jawabannya adalah 20 ke kiri. Nah, lanjut kita nomor 2. Nomor selanjutnya. Dua buah benda bermasa M1 dan M2, nilainya masing-masing 5 dan 6 kilo. Terletak berdekatan di bidang datar. Sistem ini mendapat impuls gaya sehingga kedua benda bergerak dengan kecepatan masing-masing dengan arah saling tegak lurus. Oke, ada dua buah impuls dan arah saling tegak lurus. Berapakah besar impuls gaya bekerja pada sistem? Oke. Jadi gini ya. Dua buah benda dengan arah tegak lurus setelah mendapatkan impuls. Misalnya benda 1 ke atas. Nah, ada benda 2 ke kiri. Nah, mereka ini memiliki impuls masing-masing yang disebabkan oleh gaya di sini, tumbukannya di sini. Nah, dia membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus antara benda 1 dan benda 2. Sehingga berapakah impuls oleh gaya tersebut? Artinya impuls total. Karena kan ini ada benda 1, artinya memiliki impuls sendiri M1 dikali V1. Kenapa Bapak menggunakan rumus M1 kali V1? Karena memang kita menggunakan rumus impuls dengan rumus momentum. Karena kan tidak ada gaya dan waktunya. Nah, begitu juga yang di sini, impuls benda 2, kita gunakan rumus momentum M2 dikali V2. Oke, kalau kita hitung, M1 nilainya adalah 5, V1 nilainya adalah 1. Berarti impuls ke sini nilainya adalah 5. Ya kan? Newton sekon. Impuls yang ke kanan, M-nya adalah 6, V-nya adalah 2. Maka 12 Newton sekon. Pertanyaannya adalah impuls total. Sebenarnya yang dimaksud itu adalah impuls total. Nah, karena dia membentuk sudut 90 derajat, maka cara menggabungnya adalah menggunakan Pythagoras. Maka impuls totalnya menggunakan Pythagoras karena dia membentuk sudut 90 derajat. Berarti 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat, 25 ditambah dengan 144. Maka akar dari 169. Akar 169 adalah 13. Nah, maka nilai impulsnya adalah 13 Newton sekon. Kalau orang tanya arah kemana apitannya? Nah, inilah arah impuls totalnya. Tapi dia tidak tanya arah ya. Dia cuma tanya gabungan nilai impulsnya. Selanjutnya kita bahas nomor selanjutnya. Ini adalah torsi. Nah, ini sudah masuk bab torsi. Torsi itu adalah momen gaya. Torsi itu adalah momen gaya. Rumusnya adalah gaya dikali dengan jarak gaya ke poros. Kalau dia miring, tambahin sin. Berapa sudutnya nanti? Nah, karena soal kita ini tidak ada yang miring, kita tidak perlu menggunakan sin karena dianggap 90 derajat. Sin 90 derajat itu adalah 1. Nah, inilah rumus torsi atau momen gaya. Pengertian torsi adalah yang menyebabkan berputar. Artinya kalau tidak menyebabkan berputar, maka torsinya bernilai 0. Nah, coba kita lihat. Karena di sini ada beberapa gaya, lebih bagusnya kita tulis ada berbagai ini 1, 2, ya kan? 3, 4. Nah, maka kita tulis ada 4 torsi. Torsi 1, torsi 2, torsi 3, dan torsi 4. Sesuai yang diketahui karena ada 4 gaya, kemungkinan
ada 4 buah torsi, karena torsi itu disebabkan oleh gaya. Tapi bisa juga tidak ada torsinya, walaupun ada gayanya, karena tidak menyebabkan berputar, itu alasannya. Coba kita lihat dia ingin memutar sistem ini terhadap titik apa ini? Oh, titik A. Nah, maka kalau dia memutar ini terhadap titik A, maka ini adalah porosnya. Poros itu adalah sumbu putar. Nah, coba kita lihat. Kalau porosnya adalah di sini, sumbu putarnya di sini, maka torsi akibat gaya pertama adalah 0. Kenapa? Karena gaya 1 ini mengenai poros, sehingga torsinya tidak ada. Coba kalau misalnya ada gaya 5 di sini ya, F5. Nah, F5 ini kalau kita perpanjang, dia mengenai poros, maka torsi 5 pun bernilai 0, seandainya ada. Gitu. Jadi ketika ada gaya yang perpanjangan garis gayanya itu mengenai poros atau sumbu putar, maka torsinya tidak ada atau 0. Sekarang kita lihat peraturannya, searah jarum jam itu bernilai positif, torsinya berlawan jarum jam itu bernilai negatif. Ada sih buku yang Bapak temukan searah jarum jam yang negatif, berlawan jarum jam yang positif. Sebenarnya tidak masalah, yang penting dibedakan tandanya. Kita lihat tarikan dari F1 bernilai 0, torsinya tarikan dari F2. Nah, karena F2 ini menariknya ke sini, seakan-akan benda itu berputarnya seperti ini. Maka tarikan akibat F2 bernilai positif. Rumusnya F2 dikali R2. Sekarang kita masukkan nilainya. F2 nilainya adalah 4. R ini adalah jarak garis F ke poros. Berarti kan karena ini adalah F2, berarti dari sini ke sini adalah R2. Nilainya adalah 2. Maka torsi 2 nilainya adalah 8. Kita lihat lagi torsi 3. F3 arahnya ke sini menarik, seakan-akan dia menarik ke sini, maka dia melawan jarum jam. Melawan putaran jarum jam, sehingga torsinya bernilai negatif. F3 dikali R3. Gitu. F3 nilainya adalah 5. Berapa sih R3-nya? R3 itu dari garis F3 ke poros. Berarti kan dari sini ke sini. Maka nilainya adalah 1 ditambah dengan 2. Jadi R ini adalah jarak garis gaya ke poros. 3 ya. Min ya kan? Nah, terakhir torsi 4. Tarikan 4 orang di sini. Nah, berarti dia searah jarum jam, maka dia bernilai positif. F4 dikali R4. F4 nilainya adalah 10 ya. R4 nilainya adalah dari sini ke poros, berarti kan 3 tambah 1 tambah 2, 6. Maka nilainya adalah 60. Nah, sudah dapat semua torsi. Tinggal kita totalkan. Maka torsi totalnya adalah 8 ditambah min 15, itu 7 ya. Ya kan? Ditambah dengan 60, berarti 60. 8 tambah 15 berapa ya? 8 ditambah min 15, 7 kan? Nah, berarti 67. Nah, di sini nggak ada jawabannya. Ya kan, Newton meter. Satuan torsi ini sama dengan satuan usaha dan energi, karena Newton meter itu sama dengan Joule. Coba kita cek lagi ya. Ini ada kesalahan atau tidak? F2, R2-nya adalah 2, F3 5, R3-nya adalah 3, F4 10, R4-nya adalah 6. Benar. Tidak ada yang salah. Oke, selanjutnya. Ini adalah soal tentang momen inersia. Momen inersia itu tergantung bendanya ya. Tapi momen inersia yang benda yang paling sering keluar itu biasanya silinder pejal, apalagi ya, silinder berongga, bukan pejal, bukan berongga sih, silinder kosong ya, silinder berongga boleh, kosong mungkin, tapi jarang ini, biar aja. Nah, ini adalah bola pejal. Bola pejal itu contohnya kelereng, ya kan, yang padat isinya. Juga ada bola berongga. Bola berongga itu contohnya bola basket atau bola voli, yang kosong isinya. Kalau pejal itu padat. Itu apa yang sering keluar ya? Batang. Batang itu ada 2. Poros. Apakah nanti porosnya di ujung atau porosnya di
tengah. Nah, rumusnya kalau silinder pejal inersianya adalah setengah mr kuadrat. M adalah masanya, R adalah jari-jarinya. Kalau silinder kosong, mr saja ya. Berarti nilai konstantanya adalah 1. Bola pejal itu 2/5 mr kuadrat. Kalau bola berongga itu 2/3. Kalau batang itu ketika poros di ujung, kalau nggak salah itu 1/3 ya. M dikali L. L itu adalah panjang batang. Kalau yang di tengah rasanya 1/12. Kalau yang salah berarti kebalik ya. Nah gitu. L adalah panjang batangnya. Kalau R adalah jari-jari bendanya. Nilai yang 1/12, 1/3, 2/3, 2/5, setengah itu adalah K. K itu apa sih? Konstanta inersia benda. Nah, ketika porosnya di benda. Ini poros atau sumbu putarnya di benda. Tapi kalau yang seperti ini, porosnya adalah ini. Ini kan porosnya di luar benda. Ketika porosnya di luar benda, maka yang ini tidak berlaku. Ini dianggap benda sembarang. Gitu, sehingga rumusnya cuma I sama dengan M R kuadrat saja. R ini adalah jarak benda ke poros. Porosnya adalah ini. Nah gitu. Misalnya ini adalah benda 1, ini adalah benda 2, ini adalah benda 3 misalnya, maka inersia benda 1 rumusnya adalah M1 R1 kuadrat. Inersia benda 2 sama. M2 R2 kuadrat. Inersia benda 3 juga sama. M3 R3 kuadrat. R ini adalah jarak benda ke poros. Di sini tidak ada ya negatif ya, karena memang inersia ini bukan seperti momen gaya, ada negatifnya. Kalau dia tidak ada, kalau inersia tidak ada. Sehingga kita langsung jumlahkan. M1 adalah 1, jaraknya ke poros adalah 6, ya kan? 0,6. Jadi 1 dikali 0,6 kuadrat, maka hasilnya adalah 0,36. M2 nilainya adalah 2 kilo, jaraknya ke sini berapa ini? Ke sini 0,6, ke sini 0,3, otomatis kan ini sisanya 0,3. Ya kan? 0,3 kuadrat 0,09 ya kan? Dikali 2 0,18. Oke, M3 masanya adalah 3, jaraknya adalah 0,2. 0,2 kuadrat adalah 0,04 kali 3 0,12. Nah, kita tinggal jumlahkan. Totalnya adalah berapa itu? 2 tambah 8, 10, tambah 6, 16, ya kan? Naik 1, 1 tambah 2, 2, tambah 1, 3, tambah 3, 6. 0,66. Itulah jawabannya. Nah, ternyata di sini tidak ada. Apakah kita salah? Benar ya? 0,2 kuadrat 0,04. Tapi inilah caranya. Gitu. Tinggal dijumlahkan saja. Atau ada yang salah kita ya? Benar ya? Ya. Mungkin tipe ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini namanya titik berat. Titik berat. Yang pertama benda kotak, yang kedua benda segitiga ya. Coba kita lihat yang pertama dulu ya. Titik berat itu lebih mudah kita bikin kartesius. Gitu. Nah, jadi di sini ini adalah ke sini 5, ke sini 1, berarti kan di sini nilainya adalah 6. Nah, di sini nilainya adalah 1. Nah, kita bikin kartesius lebih mudah. Ke sini 2 ya tingginya, berarti kan di sini 2. Di sini kan 10. Nah, gitu. Sekarang bendanya kita bagi. Misalnya benda pertama adalah yang panjang ini. Nah, misalnya ini benda pertama. Misalnya ini benda kedua ya. Nah, cara lebih mudahnya supaya berurutan, kita tulis X1, Y1, dan A1. Artinya koordinat benda 1 dulu, koordinat benda 1 tengahnya atau pusatnya di tengah sini, maka kalau ke sini adalah 1, berarti separuhnya adalah 0,5. Karena titik berat itu adalah di pusatnya atau di tengah-tengahnya.
Nah, jadi kan lebar benda satu adalah 1, separuhnya adalah 0,5. Tinggi benda satu adalah 10, berarti kan separuhnya adalah 5. A ini adalah luasnya, luas benda satu berarti kan 1 dikali 10. Makanya adalah 10. Sekarang kita lihat koordinat benda 2. Sama, kita tulis X2, Y2, A2. Nah, tapi di sini ada perbedaan sedikit, samanya sama-sama mencari titik tengahnya koordinat di sini. Tapi kan karena benda 2 itu bergeser, sehingga koordinat di sini adalah kesini tadi kan 5 ya kan. Nah, dari 1 ke 6 kan 5. Oke, ke sini adalah 5. Cuman kita menghitung dari 0. Maka dari sini ke sini nilainya adalah bukan. Lupa. Salah. Maksudnya ke sini adalah 5. Maka separuhnya adalah 2,5. Maka pusatnya ini dari ujung benda 1 ke tengah adalah 2,5. Nah, maka kita cari koordinatnya. Kalau dari sini ke sini adalah 2,5, dari sini ke sini kan 1. Maka nilainya adalah 1 ditambah 2,5, nilainya adalah 3,5. Artinya koordinat di sini dari titik 0 adalah 3,5. Kenapa? Karena panjangnya ke sini 5, dari ujung ke pusat adalah separohnya yaitu 2,5. Dari titik 0 ke sini berarti kan 1 ditambah 2,5 gitu. Maka 3,5. Y-nya langsung aja ya nih, karena kan Y-nya ini sudah dari dasar. Kalau tingginya adalah 2, berarti kan separuhnya adalah 1. Luasnya berarti 5 dikali 2, 10. Nah gitu. Tinggal kita cari koordinat tengahnya. Kita lihat X0 atau X gabungan, koordinat X gabungan, caranya adalah X1 dikali A1 ditambah X2 dikali A2 per A1 ditambah dengan A2 gitu. Coba kita hitung ya. X1 nilainya 0,5 dikali 10 adalah 5. Ditambah X2 nilainya 3,5 kali 10 adalah 35. Dibagi dengan 10 tambah 10 adalah 20. 5 tambah 35, 40. Dibagi 20. 2 ya. Ya kan? Nah, 40 bagi 22 ya. Sekarang kita cari Y0-nya. Sama caranya ya. Bukan X ya, Y. Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2 gitu. Sekarang kita masukkan nilainya. Y1 nilainya adalah 5 dikali 10 adalah 50. Ditambah Y2 nilainya adalah 1 dikali 10 adalah 10. Dibagi sama ya, 10 tambah 10, 20. 60 bagi 20 nilainya adalah 3 cm. Nah, maka koordinatnya adalah 2,3. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Gampang ya? Ini adalah benda yang seperti ini. Tapi kalau benda yang nomor selanjutnya itu adalah segitiga. Ada benda yang berbentuk segitiga. Nah, jadi kalau segitiga itu seperti ini tengahnya. Misalnya ini adalah segitiga. Nah, pusat segitiga misalnya adalah di sini. Ke sini memang separuh, setengahnya dari alas. Tapi dari sini ke sini nilainya adalah 1/3. Dari tinggi. Jadi dari puncak ke sini nilainya adalah 2/3 dari tinggi keseluruhan ini. Nah gitu. Untuk segitiga berbeda. Tapi kalau kotak kan langsung aja ke sini separuh, ke sini pun separuh. Misalnya benda 1 adalah kotak, benda 2 adalah segitiga. Misal ya. Coba kita lihat ya. Sama caranya kayak tadi supaya lebih berurutan. X1, Y1, A1. Benda kotak dulu ya, karena benda satunya kotak tadi kita misalkan. Nah, dari sini ke sini adalah 1 ke 5 adalah 4. Ya kan, berarti separuhnya adalah 2. Tapi koordinat pusat sini adalah 3. Nah, ini sudah dikasih tahu. Coba kita cek ya. Ini adalah pusat persegi, ini adalah pusat segitiga. X mereka sama, nilainya adalah 3, koordinatnya adalah 3. Sehingga nggak perlu lagi kita cari. X-nya adalah 3 di sini. Nah, tinggal kita Y-nya. Dari sini ke sini adalah separohnya, dari tingginya adalah 3, berarti kan separohnya adalah 1,5. Luasnya berarti kan panjangnya 4, lebarnya adalah 3, 12. Gitu. Sekarang kita lihat lagi X2, Y2, dan A2. Nah, kita lihat dulu tinggi dari segitiga.
Dari 3 ke 9 tingginya adalah 6, maka ke sini separuhnya saja. Bukan separuh, sepertiga. Sepertiga dari 6 nilainya adalah 2. Nah, jadi dari alas ke sini nilainya adalah 2. Nah, gitu. Karena cuma sepertiga dari alas. Kalau dari tinggi, 2/3. Artinya koordinat benda sini, X-nya adalah 3, Y-nya dari sini ke sini, berarti ke sini adalah 3, ya kan? Ditambah lagi dari sini ke sini 2, maka Y-nya adalah 5. X-nya sama ya, 3. Luasnya setengah alas kali tinggi, alasnya adalah 6, tingginya adalah 6. 6 kali 6, 36, dibagi 2 adalah 18. Gitu. Tinggal kita masukkan ke rumus X0 dan Y0. Tapi X0 tidak perlu kita cari. Kenapa? Karena X1 dan X2 itu sama nilainya 3. Ya jelas 3 sudah X0-nya. Tinggal kita cari Y0. Y1 A1 ditambah Y2 A2 per A1 ditambah A2. Oke. Sekarang kita teruskan. Y1 nilainya 1,5 dikali dengan 12 ditambah 5 dikali dengan 18 dibagi dengan 12 ditambah 18. 12 tambah 18 itu 30 ya. Tinggal kita hitung yang di atasnya. Yang di atasnya itu 1,5 dikali dengan 12. Nilainya adalah 18. Ditambah dengan 5 dikali 18. Nilainya adalah 90. Maka ini adalah 108 dibagi dengan 3. Oke. Kita bagi dengan 3, nilainya adalah 36. Bukan 3 ya, 30 ya, 3,6 jadinya. Nah, inilah koordinat Y-nya. Maka koordinat XY-nya 3,3,6. Nah, ini jawabannya. B, inilah titik berat. Gampang ya? Nah, oke. Kalau kurang paham bisa diulang lagi videonya. Nah, ini kan materi tentang titik berat. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti ada part 2-nya untuk pembahasan soal fisika UAS kelas 11 semester 1. Terima kasih sudah nonton video dari Bapak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Bapak akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.